Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anytime Zikrullah, di video ini saya akan berbagi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa bagi sahabat yang baru lihat video di channel ini, untuk subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Al-Quran merupakan kitab suci istimewa, sehingga keutamaan membaca Al-Quran sangat dianjurkan untuk umat Islam. Keberadaan Al-Quran merupakan berkah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya pun bertahap, menyesuaikan dengan kondisi umat kala itu. Membaca Al-Quran juga termasuk ke dalam ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah lainnya. Alangkah baiknya membaca Al-Quran sangat baik untuk dilakukan setiap hari, karena akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Berikut 6 keutamaan yang diperoleh bagi orang yang membaca Al-Quran. Simak videonya sampai akhir. Yang pertama, mendapat pahala berlipat. Seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Membaca satu hurufnya senilai 10 kebaikan. Hal ini sesuai dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, memberikan syafaat di akhirat kelak. Dengan membaca Al-Quran, akan mendatangkan kemuliaan bagi orang yang rutin membaca dan mengamalkannya. Tak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak, membaca Al-Quran bisa mendatangkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan terdapat kebenaran dan sebaik-baik petunjuk. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 23 yang artinya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa, ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Yang keempat, bacaan orang yang mahir atau lancar akan ditemani oleh malaikat Allah yang taat. Dan bagi yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar atau terbata-bata dalam membacanya, akan tetap mendapat pahala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat lagi berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, ketika membacanya hati menjadi lebih tentram dan rahmat Allah turun di sana. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali akan turun ketentraman kepada mereka, diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat dan Allah akan menyebut mereka ke hadapan makhluk di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, para pembaca Al-Quran diumpamakan seperti buah yang wangi di luarnya dan manis di dalam rasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya, tetapi rasanya manis." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Meski begitu, perlu diingat, membaca Al-Quran hendaknya dilakukan dengan tartil serta memenuhi adab-adabnya. Berikut adab-adab membaca Al-Quran yaitu, yang pertama, ikhlas. Hendaknya membaca Al-Quran dengan niat ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi mendapatkan pahala yang melimpah. Yang kedua, mulut yang bersih. Disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Bau mulut bisa dibersihkan dengan siwak atau bahan lain. Diharapkan, selain mendapatkan pahala dari membacanya, juga tidak mengganggu sekitar dengan bau mulut yang bisa mengganggu. Yang ketiga, dalam keadaan suci.
Disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Kita memang dibolehkan membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci atau tidak berwudu tanpa menyentuhnya, bersifat hafalan. Namun hukum membaca Al-Quran tanpa wudu adalah haram jika kita menyentuhnya. Perintah ini telah dijelaskan dalam firman Allah, yang berbunyi, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 79. Dengan demikian sudah jelas bahwa kita harus bersuci dari hadas kecil dan hadas besar jika memegang mushaf. Yang keempat, memilih tempat yang bersih dan jauh dari hal-hal yang bisa mengganggu tilawah. Para ulama sangat menganjurkan membaca Al-Quran di masjid. Sebaik-baik tempat membacanya adalah masjid, sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi. Karena selain bersih, ia juga tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tibyan fi Afdoli Askar, berkata, jangan membaca di pasar-pasar, di tempat-tempat permainan dan hiburan, dan di perkumpulan orang-orang pandir. Adapun membaca di jalan atau di kendaraan, hal itu dibolehkan dan tidak makruh berdasarkan keterangan berikut, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari pembebasan kota Makkah, dan saat itu beliau membaca surat Al-Fat di atas tunggangannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, menghadap kiblat. Setelah mendapatkan tempat yang bersih dan menghadap kiblat, duduk dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Ini akan menambah kekhusyuan saat membaca Al-Quran. Diharapkan, seseorang akan mendapatkan pahala saat membacanya. Yang keenam, memulai dengan membaca ta'awud. Bacaan ta'awud menurut mayoritas ulama adalah, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca ta'awud ini sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surah An-Nahl ayat 98. Yang ketujuh, khusyuk dan tadabur, merenungkan. Setiap ayat, perintah untuk mentadaburi Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Quran Surah Shad ayat 29. Sahabatku, itulah beberapa keutamaan dan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.